Ada sebuah kisah yang melegenda sampai saat ini. Kisah itu datang dari sebuah kerajaan Singasari di masa terdahulu, kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Arok merupakan pendiri kerajaan Singasari. Awalnya Ken Arok bukan siapa-siapa. Dia diketahui anak dari pasangan Batara Brahma dan Ken Endok, hasil dari hubungan gelap. Batara Brahma merupakan pejabat di kerajaan Kediri yang meninggal dunia sebelum Ken Arok dilahirkan. Ken Endok yang merupakan ibu Ken Arok asal Blitar langsung dibawa ke pusat kerajaan Kediri di Daha. Sementara Ken Arok yang masih bayi ditinggalkan sendiri di pemakaman oleh ibunya. Beruntung ada pencuri yang menemukan Ken Arok dan lalu mengasuhnya hingga dewasa. Setelah dewasa, Ken Arok menjadi berandalan dan senang berjudi sehingga dia diusir oleh pengasuhnya. Ken Arok kemudian tinggal di rumah teman seperjudiannya. Namun Ken Arok tidak betah di tempat itu dan memutuskan untuk hidup di jalanan dan merampok di kerajaan Kediri. Pada saat itu, seorang asal India bernama Lokgawe yang datang di Pulau Jawa mencari titisan Dewa Wisnu bertemu dengan Ken Arok. Setelah mereka bertemu, Ken Arok diajak untuk berhenti dari kebiasaan buruknya serta diajak untuk menjadi prajurit di Tumapel. Kemudian Ken Arok menjadi pemimpin setelah membunuh Tunggal Ametung yang merupakan pemimpin Tumapel, suami dari Ken Dedes. Akhirnya Ken Arok menjadi pemimpin menggantikan Tunggul Ametung. Tak hanya itu, Ken Arok juga menikahi Ken Dedes yang sudah menjadi wanita dambaannya. Ken Arok mendambakan Ken Dedes berawal dari Ken Arok ditugaskan untuk mengawal Ken Dedes menyengguk ayahnya di Panawijen. Sesampainya di Panawijen, Ken Arok terpana melihat sekilas betis Ken Dedes akibat angin kencang yang meniup kain bawah Ken Dedes saat turun dari kereta kerajaan. Peristiwa sekilas itu tak bisa hilang dari ingatan Ken Arok sehingga termotivasi untuk merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung hingga ia pun memesan keris kepada Empu Gandring di Tumapel untuk melancarkan niat jahatnya. Ken Arok pun merasa geram kepada Empu Gandring karena keris yang dipesannya itu membutuhkan waktu yang lama sehingga membunuh Empu Gandring memakai keris yang sedang dibuat itu. Empu Gandring yang sedang meregang nyawa sempat mengutuk Ken Arok akan mati di ujung keris itu dan keris itu akan memakan 7 nyawa. Untuk tidak ketahuan atas rencana jahatnya kepada Tunggul Ametung, Ken Arok mulai menyusun strategi dengan cara meminjamkan keris itu kepada prajurit yang berjiwa pamer di dalam lingkungan Tumapel. Namanya Kebo Ijo. Strategi Ken Arok pun mulai berjalan lancar ketika Kebo Ijo memamerkan keris itu pada prajurit lainnya di dalam Tumapel dan mengaku keris itu adalah miliknya. Setelah itu Ken Arok mengambil kembali keris itu tanpa sepengetahuan Kebo Ijo dan langsung membunuh Tunggul Ametung. Dalam peristiwa itu Kebo Ijo pun tertuduh sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Ken Dedes yang telah kehilangan sang suami akhirnya menikah dengan Ken Arok. Dari perkawinan mereka dikaruniai 4 anak, yaitu Mahesa Wong Ateleng, Panji Saprang, Ang Hibaya, dan Dewi Rimbu. Ken Arok juga memiliki istri selir bernama Ken Umang dan dikaruniai 4 anak, yakni Panji Tohjaya, Panji Surhatu, Tuan Bregola, dan Dewi Rambu. Sedangkan anak yang dikandung Ken Dedes dari Tunggul Ametung diberi nama Anusapati. Saat menikah dengan Ken Dedes, Ken Arok mengangkat dirinya sendiri menjadi raja pertama di Tumapel. Ken Arok belum puas dengan kekuasaannya itu, sehingga menyerang kerajaan Kediri di masa kepemimpinan Kertajaya. Dan kebetulan situasi saat itu, Raja Kediri dan kaum Brahmana sedang berseteru. Strategi Ken Arok untuk menghancurkan kerajaan Kediri berjalan lancar, karena kaum Brahmana bergabung dengan Ken Arok untuk menyerang Kediri, dan perang pun meletus di desa Genter hingga Kediri tertaklukkan. Akhirnya semua wilayah kerajaan Kediri disatukan dalam kerajaan Tumapel dan kemudian diubah menjadi kerajaan Singasari dan rajanya adalah Ken Arok. Ken Arok menjadi raja Singasari dimulai 1222 Masehi sampai 1247 Masehi. Pada 1247 Masehi, Ken Arok mati terbunuh di ujung keris Empu Gandring oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung, sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Anusapati pun memimpin kerajaan Singasari dengan waktu yang lama. Dalam kepemimpinannya, kerajaan Singasari tidak berkembang karena Anusapati hanya sibuk bermain sabung ayam. Hobi sabung ayam itu menjadi malapetaka bagi Anusapati sebab ia diundang oleh Tohjaya, anak Ken Arok, untuk bersabung ayam di kediaman Tohjaya. Hal itu merupakan jebakan yang disusun Tohjaya untuk membunuh Anusapati sebagai balas dendam karena Anusapati telah membunuh ayah Tohjaya yakni Ken Arok. Sesampainya Anusapati di kediaman Tohjaya, kemudian Tohjaya menikam Anusapati menggunakan keris Empu Gandring hingga tewas. Edisi balas dendam tetap berlanjut ketika Ranggahuni, anak dari Anusapati, merencanakan untuk membunuh Tohjaya sebagai Raja Singasari periode tahun 1249 sampai 1250 Masehi. Ranggahuni berhasil membunuh Tohjaya dan menggantikan menjadi raja bergelar Srijaya Wisnuwardana. Di masa kepemimpinannya, kerajaan Singasari mencapai kejayaan dan ketentraman. Ia menjadi raja dimulai 1250 sampai 1272 Masehi. Namun pada tahun 1254, ia sudah menyiapkan untuk raja selanjutnya pada kerajaan Singasari, yaitu mengangkat putranya bernama Kartanegara menjadi raja muda atau Yuwa Raja.
Rangkawuni meninggal dunia pada tahun 1268 dan dimakamkan di Candi Cagok. Sepeninggal ayahnya, Kertanegara naik tahta menjadi Raja Singasari dengan bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Saat memimpin, ia bertekad untuk menyatukan Nusantara. Untuk melancarkan idenya, ia melakukan perombakan pejabat yang dinilai kolot di pemerintahannya. Saat ia memimpin, kerajaan Singasari mencapai kejayaan atas bantuan 3 Mahamentri. Kertanegara berhasil memperluas wilayahnya yang meliputi Sunda, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Malaka. Namun kekuasaan Kertanegara disingkirkan oleh pasukan bangsa Mongol yang datang menyerang dan merebut kekuasaan.